Namo Buddhaya, salam literasi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Angela Suli dari SMP Dharma Loka. Hari ini saya akan meresensikan buku dengan judul Cinta, Dosa, dan Penebusan. Cinta, Dosa, dan Penebusan digalukan oleh Galukania Anindita dan diterbitkan oleh Perpustas Press dan anggota IKAPI di Jalan Salemba Raya 28A di Jakarta. Dari segi pengembangan karakter, Cinta, Dosa, dan Penebusan banyak sekali menyajikan karakter-karakter yang positif dan realistis. Untuk karakter Putri Bungsu, dia memiliki sifat yang tegas, habis itu rajin. Dari sifat rajinnya ini kita bisa lihat ketika mereka baru melakukan pernikahan di kerajaan Malam Diwa. Dia tampak seperti saya harus bantu ini, saya gak mau berdiam diri saja, dan dicap sebagai istri yang sombong maupun malas cuman karena jabatan suami saya. Dia gak mau meskipun banyak sekali pelayan yang ada di kerajaan Malam Diwa, tapi ia tetap bersikeras untuk membantu kerajaan dari suaminya. Untuk karakter Putri Bungsu, ia tuh memiliki sifat yang tegas dan rajin. Kalau rajin bisa kita lihat dari ketika ia bersikeras untuk tidak mau berdiam diri ketika berada di kerajaan Malam Diwa. Ia pengen untuk mencuci baju, menyapu, membantu pelayan-pelayan, memasak. Tetapi meskipun para pelayan menolak dan Malam Diwa menolak, ia tetap keras kepala untuk tetap membantu. Ia tidak mau dicap sebagai istri yang sombong serta istri yang malas. Kemudian ada pelayan Malam Diwa yang memiliki sifat yang tegas dan juga orangnya tuh penuh ilmu pengetahuan, dan yang membuat semua karakter-karakter ini disatukan menjadi satu kesatuan yang sangat pas di dalam ceritanya. Ceritanya itu tidak bertele-tele dan bisa mendapatkan pesan moral dari segala sisi yang dilakukan. Tetapi yang negatif di sini yaitu Malam Diwa yang dari dulu itu orangnya yang berbudi pekerti yang baik. Dari dulu tuh dia merupakan orang yang baik, dikenal baik, dan isi-isi luarnya itu adalah orang yang baik. Tetapi cuman karena untuk memenuhi hawa nafsunya, ia rela untuk melakukan dosa-dosa besar seperti berbohong, menyembunyikan hal-hal seperti itu. Meskipun pada akhir cerita, akhirnya Malam Diwa itu sangat menyesal tentang hal itu. Pesan moral yang dapat diambil dari Malam Diwa ini, melakukan kesalahan Malam Diwa tetapi tetap berusaha untuk menebus perbuatannya seberapa sulit apapun permintaannya dan mau untuk berubah. Pengembangan karakternya juga sangat baik, bisa menarik emosi pembaca dan memiliki bacaan yang sangat menarik serta direkomendasikan, apalagi orang-orang yang suka dengan genre romansa ataupun orang-orang yang menyukai cerita yang hangat. Dan di buku ini dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Untuk bagian evaluasi, pada bagian awal cerita itu ceritanya tuh termasuk cerita yang membosankan dan ceritanya tuh hanya berfokus dan monoton kepada Malam Diwa itu sendiri, dan dengan kelebihannya yang sangat banyak itu. Tetapi di dalam cerita ini juga pada bagian akhir maupun bagian tengah itu merupakan cerita yang sangat seru. Saya sangat menyukai ceritanya. Kemudian di dalam naskah ini masih ada typo beberapa huruf. Untuk bagian evaluasi, cerita Cinta, Dosa, dan Penebusan ini pada bagian awal itu dia membosankan, termasuk membosankan karena monoton terhadap satu karakter dengan kelebihan-kelebihannya aja. Tetapi ketika sudah masuk bagian tengah maupun akhir, itu merupakan cerita yang sangat bagus dengan masalah-masalah yang setimpal dan pemikiran-pemikirannya yang realistis, tidak begitu-begitu saja. Dan di dalam naskah ini masih ada kata yang masih perlu diperbaiki, seperti typo, ada yang kurang jelas gitu. Kemudian cerita Cinta, Dosa, dan Penebusannya ini itu ceritanya
dapat membangkitkan imajinasi penonton karena dijelaskan bagaimana suasana di sana, bagaimana kondisi yang ada di sana diceritakan. Tetapi ada satu hal yang kurang dijelaskan, yaitu bagaimana Malam Diwa itu menyembunyikan selendang putri bungsu. Itu tidak terlalu dijelaskan. Untuk diketahui ternyata disembunyikan di pohon saja, itu ada di bagian akhir, dan tidak dapat terbayangkan bagaimana bentuknya ia menyembunyikannya atau cara dia menyembunyikannya gimana, itu tidak terbayangkan. Kemudian saya membayangkan putri bungsu ketika ia dikhianati sama suaminya sendiri, disembunyikan barang pentingnya untuk dapat pulang bertemu keluarga, dan jika tidak terkuak kebenarannya itu, maka putri bungsu itu tidak pernah dapat pulang ke rumahnya sendiri. Sungguh menyedihkan bagaimana perasaan putri bungsu yang dikhianati oleh suaminya sendiri yang sangat ia cintai, yang disembunyikan selendangnya untuk kembali pulang ke tempat keluarganya. Apalagi itu terkesan seperti menyembunyikan dirinya gitu loh, jadi nggak bisa ketemu sama keluarga-keluarganya. Dan apabila kebohongan itu tidak terkuak, maka kebenarannya tidak pernah diketahui oleh putri bungsu, yang sebenarnya nasibnya itu sangat menyedihkan. Meskipun ditutup-tutupi dengan romansa-romansa dari suaminya, tapi nasibnya menyedihkan sekali jika dipikirkan. Dan juga ketika ia berpisah dengan suaminya, ia masih sempat memberikan ultimatum untuk biar suaminya menembus dosa-dosanya, agar keluarga kecilnya tuh tetap kembali lagi. Setelah rasa sakitnya tuh berkali-kali lipat, bahkan memikirkan Malam Diwa ketika membacanya saja tidak pernah kepikiran untuk memberitahukan rahasianya yang menyembunyikan selendang istrinya untuk kembali pulang ke rumahnya. Itu putri bungsu pasti, kalau saya membayangkan jadi putri bungsu, itu sakit hatinya berkali-kali lipat. Tetapi dengan kemurahan hati putri bungsu, ia di negeri kayangan itu ketika berpisah terus setiap hari tanpa henti memikirkan suaminya ini. Dan juga putri bungsu itu sangat toleransi dan memberikan ultimatum untuk merubah sikap Malam Diwa, yang jika itu saya mungkin aja tidak akan memaafkan karena sakit hati yang mendalam. Cerita ini sangat direkomendasikan untuk orang yang sudah menikah dan memiliki masalah di dalam rumah tangga karena tidak dapat menyelesaikannya dengan komunikasi, dan juga mungkin tidak dapat memaafkan satu sama lain, mungkin termotivasi dengan cerita ini. Cerita ini juga memberikan pesan moral yang sangat melimpah dan juga direkomendasikan kepada seseorang yang menyukai genre romantis. Itu sekian dari saya Gladys. Saya mengucapkan salam literasi. Bye-bye.